Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muiz Munandar 11423009090 detail 23 Sleman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 9. Langsung saja yang pertama kita klik di sini new, kita klik repository, kita beri nama acara 9, cara underscore 9. Oke. Ya, di sini kita akan mengeklik bagian aset, kita klik new, kita pilih save file, kita pilih select, kita masukkan semua file pada administrasi. Upload. Sudah kita refresh. Ya, pada bagian administrasi sudah bisa kita ke bagian script, kita klik new, file, kita beri nama yang pertama NDVI. Kita buat lagi yang kedua namanya NDWI. Buat lagi yang ketiga namanya NPTI. Klik oke, sudah kita lihat. Nah, pada kolom NDVI kita klik, lalu kita ke bagian aset, kita ke baris administrasi, kita klik import to into script. Lalu kita ke untuk var tabelnya kita ganti menjadi batas. Lalu kita ke teks, kita copy di pemanggilan sampai eh, memunculkan citra. Kita pas bagian sini X-nya kita ganti menjadi batas. Bagian citra X, X-nya kita ganti menjadi nama daerah kita. Seperti ini kita enter dua kali. Kita ke bagian tes lagi, bagian NDWI. Kita mengcopy paste rumus, semua rumus di sini. Kita paste di bagian sini. Huruf X-nya kita ganti menjadi V. Lalu untuk rumus pada NDVI yang kita hidupkan hanya yang NDVI. Kita akan mematikan rumus untuk menghitung NDWI dan NDDI. Caranya kita pilih, kita seleksi, lalu kita kontrol plus garis miring. Maka sudah mati rumusnya. Ganti menjadi V. Kita ganti juga menjadi V. X-nya kita ganti menjadi batas. Ganti menjadi NDVI. X-nya kita ganti menjadi kudus. Ganti menjadi V. Lalu kita pastikan sudah benar semua. Sudah kita save, kita run.
Kerja seperti ini maka sudah berhasil. Kita ke rumus lagi. Kita enter 2 kali. Kita bagian tas, bagian data satelit. Kita kita pilih copy bagian export. Kita paste di sini. X-nya kita ganti menjadi V, menjadi batas. Cek lagi. Jika semua sudah benar, kita klik save, klik run. Di sini bagian tas eh, bisa kita klik run. Kita klik run lagi. Ini otomatis akan tersimpan di drive kita. Jika sudah, kita mengcopy semua rumus di sini. Lalu kita bagian script, kita klik NDWI. Lalu kita bagian aset, batas administrasi kita ekspor. Kita ganti menjadi batas. Kita paste. Ini kita paste. Di bagian masukkan rumus NDVI, V-nya kita ganti menjadi huruf W. Lalu untuk rumus yang kita hidupkan hanya yang NDWI saja. NDVI-nya kita matikan. Dan menunjukkan hasil NDVI, V-nya kita ganti menjadi W. Lalu kita ganti. Pastikan sudah benar. Jika sudah benar, kita klik save, tekan. Terus kita klik run lagi, bisa kita simpan di drive. Sudah seperti ini, kita bisa mengcopy lagi rumusnya. Kita ke bagian script, kita ke NDDI, oke, kita ke bagian aset, lalu batas administrasinya kita ekspor, kita ganti menjadi batas, lalu kita paste. Di sini di bagian masukkan rumus NDWI, V-nya kita ganti menjadi D. Lalu di bagian rumus kita hidupkan semua rumusnya. V-nya kita ganti menjadi D. Kita cek lagi, sudah bisa kita klik save, lalu kita run.
Lalu jika ini seperti ini, maka sudah berhasil. Kita klik run lagi, termasuk kita simpan di drive. Terus sudah di drive, bisa kita download filenya. Pertama ada NDVI, kita download. Udah NDVI, kita download. Lalu ada NDDI, kita download. Jika sudah selesai download, kita akan beralih ke aplikasi ArcMap. Selanjutnya, kita sudah di aplikasi ArcMap. Kita ke My Template, kita pilih Blank Map. Oke, kita pada layar, klik kanan, Properties. Lalu koordinat sistemnya kita sesuaikan WG 1984 UTM Zone 49S. Apply. Oke. Setelah itu kita klik layer, kita add data. Kita menambahkan file connect folder, eh, menambahkan folder penyimpan kita. Oke. Kita masukkan di sini file NDVI. Klik add. Yes. Selanjutnya kita klik kanan pada file NVI ini. Kita klik export data. Lalu kita sesuaikan lokasinya, lokasi menyimpannya di nama NDVI. Klik add. Lalu kita pilih folder penyimpanan. Kita add. Kita klik add. Namanya kita ganti menjadi NDVI. Yes, save. Yes. Lalu yang NDVI yang sebelumnya kita checklist. Maka akan jadi seperti ini. Artinya bisa kita klik toolbox. Lalu kita ke bagian 3D Analysis Tools. Kita ke Data Management Tools. Data Management Tools. Lalu kita ke Cluster. Kita ke eh, Spatial Analysis Tools. Kita ke Request. Classify. Untuk inputnya kita pilih yang ini, yang telah diekspor tadi. Lalu kita pilih Classify. Lalu untuk classesnya kita ubah menjadi 5. Lalu natural breaks-nya kita ubah menjadi manual. Lalu kita ganti break values-nya sesuai ketentuan. Untuk yang pertama kita ganti menjadi 0,2. Yang kedua kita ganti menjadi 0,36. Lalu yang ketiga kita ganti menjadi 0,5.
Yang keempat kita ganti menjadi 0,6. Yang keenam kita ganti menjadi 0,9. Jika sudah, maka bisa kita oke. Lalu kita oke lagi. Untuk outputnya bisa kita sesuaikan letaknya. Save. Lalu kita beri nama dvi request. Oke, oke. Kita gagal bisa diulangi lagi. Oke, oke lagi. Kita ulangi mungkin. Inputnya NDVI. Lalu kita classify. Prosesnya kita ganti menjadi 5. Metodenya kita ganti menjadi manual. Lalu break values-nya kita ganti menjadi yang pertama ganti menjadi 0,2. Kedua ganti menjadi 0,36. Dan kita sesuaikan sesuai ketentuan. Sudah kita oke. Oke. Lalu kita oke saja. Jika sudah, kita close. Lalu toolbox kita ke conversion tools. Conversion tools. Kita pilih from raster. Raster to polygon. Inputnya kita pakai request. Tetap value kita oke. Selanjutnya bisa kita warnai ya. Kita ke simbologi, kategoris. Value floatnya kita ganti menjadi create code. Kita pilih add all values. Lalu kita klik kanan, reverse sorting. Kita pilih yang rainbow lagi. Kita pilih rainbow. Jika sudah, kita klik kanan lagi, reverse sorting. Lalu kita oke, apply. Oke. Bisa kita klik kanan lagi ya, properties. Bisa kita pilih semua. Di kanan, properties for selected symbols. Untuk outline colornya, kita ubah jadi no color. Oke, oke. Langkah selanjutnya yaitu, selanjutnya kita klik player, add data. Lalu kita menambahkan batas admin, klik add. Untuk kita simbologi masing-masing ya.
Langsung kita bisa ke bagian layout. Kan ada kotak seperti ini. Kita akan menambahkan ya garis bantu ya. Selanjutnya kita klik di sini, insert. Kita klik not raw. Kita pilih yang versi Note 8, properties. Langsung saja, langsung kita oke. Sesuaikan. Kita akan menambahkan scale text. Kita pilih yang absolute scale, properties. Kita pilih yang absolute. Kita ubah menjadi Times New Roman. 10. Selanjutnya kita klik insert. Kita klik di sini scale bar. Kita pilih yang double, alternating scale bar 2. Kita pilih properties. Kita ke scale bar and unit. Number of subdivisionnya kita ganti menjadi 0. Lalu untuk ini show when division before zero-nya kita uncheck list. Untuk when resizingnya kita ubah menjadi adjust width. Division unitnya kita ubah menjadi centimeters. Centimeters. Division unitnya kita ubah menjadi kilometers. Untuk labelnya kita ubah menjadi km. Untuk division value-nya, karena saya pakai skala 1/100.000, maka division value-nya menjadi 1 km.
Selanjutnya kita ke number and mark. Frekuensinya kita ubah menjadi division. Kita ke format. Karena kita ubah menjadi time measurement. Size-nya 10. Lalu bisa kita apply, kita oke. Kita klik oke. Bisa seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita buat garis bantu dulu ya untuk merapikan. Terus seperti ini langkah selanjutnya yaitu selanjutnya bisa kita klik kita rapikan sebentar. Selanjutnya bisa kita klik di sini, insert data frame. Lalu untuk data frame-nya kita ubah namanya, ubah menjadi inset. Selanjutnya kita akan menambahkan, akan mengcopy atas provinsi.
Lalu kita ke bagian features untuk simbolnya. Tentu saja fill colornya kita ubah menjadi no color. Untuk oranye colornya kita ubah menjadi merah. Thomas red. Klik OK. Oke. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu lalu bisa kita sesuaikan skalanya. Lalu kita bisa ke insert, klik kanan, lalu properties, bagian frame. Untuk backgroundnya kita ubah menjadi LT Blue. Lalu kita klik apply. Oke. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita ke baris provinsi. Warnanya kita ubah, fill colornya kita ubah menjadi hijau muda atau black apple. Lalu kita akan menambahkan teks menjadi Jawa. Fontnya kita ubah menjadi Times Roman, size 10, italic. Lalu untuk warnanya kita ubah menjadi ultra blue. Oke, oke. Udah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya ya kita klik widgetnya di kanan properties, lalu kita pilih new grid, critical, next. Stylenya kita ubah menjadi warnanya kita ubah menjadi big sky blue. Oke, next, next, finish. Lalu kita klik properties untuk access. Kita bagian subdivision kita hanya menceklis bagian left dan bottom saja, left dan right saja. Lalu untuk fontnya kita ubah menjadi Times Roman, size 6 saja. Kita ke interval, kita ubah menjadi satu dulu, coba kita kita apply. Oke. Apabila masih renggang bisa kita kecilkan.
Selanjutnya kita bisa buat ke garis bantu ya. Sudah kita akan memberikan keterangan. Selanjutnya kita bisa menceklis semua layar. Apabila sudah kita checklist, kita aktifkan dulu layarnya. Lalu kita ke insert legend, kita next, next, finish. Kita geser agak keluar sedikit. So, kita ungroup ya. Kita convert to grafik dulu. Lalu kita ungroup. Kita susun. Kita ungroup. Kita ungroup lagi. Kita sesuaikan dengan simbolnya. Ya, sudah seperti ini, maka bisa kita save. Kita klik file, save as. Kita sesuaikan folder penyimpanan ya. Kita sesuaikan di sini folder penyimpanannya. Kita beri nama acara 9. Kita klik save. Jika sudah, maka sudah selesai. Sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.